Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Penguji semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Nugroho, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Jogonalan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor peserta PPG 33109400161. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20254050072 pada materi menghindari perkelahian pelajar, minum minuman keras dan narkoba, materi kelas 11 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Teruntuk semua, siap, gerak. Kepada Bapak Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk menambah semangat pagi hari ini kita teriakkan dulu untuk yel-yel kebanggaan SMK. Masih ingat? Masih. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMK Jogja. Jaya, jaya, jaya. Bisa juara. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali setelah minggu lalu kita sama-sama mempelajari tentang materi berpikir kritis. Untuk kali ini kita akan lanjutkan materi, yaitu materi bab 3. Namun sebelumnya akan saya cek terlebih dahulu kehadiran para siswa semuanya. Untuk absen pagi ini nanti kita buat beda ya anak-anak. Biasanya kalau kalian saya absen hanya mengangkat tangan, tapi untuk pertemuan kali ini tolong berikan kata-kata mutiara. Misalnya ini dari Pak Guru ya, kata-kata mutiaranya, percayalah kepada dirimu sendiri. Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Jadi potensi setiap anak itu sebenarnya lebih dari prasangka kalian anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk mencari atau menyusun kata-kata terbaiknya. Agus Tri Hardika. Tetap semangat walaupun berasa berat. So, Alifa Nur Rahmah. Oh, oke, keren ya. Alma Giva Aureli. Bagus. Almiratul Mahda. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Oke, keren. Anissa Fitriasari. Itu kan kamu tapi yang ulama kamu. Asifa Risma Ramadhani. Aulia Prasetya Ningrum. Sekolah itu berat tapi masih akhir. Wah, ini penuh dengan perasaan ini. Aziz. Berprasangka baiklah semua orang, tapi jangan anggap semua orang baik. Oke. Azahra. Tidak semua yang pergi berarti hilang. Kadang mereka hanya membeli waktu. Dani. Hadir. Perjalanan adalah hal untuk mencari ridho Allah. Desinta. Hadir. Tidak ada yang abadi dalam kebahagiaan, begitu juga dengan kesedihan. Desma Putri. Oh, sakit. Oh ya. Edi Dwi Kuncoro. PKJM, Pak. Oh, jaga JM. Febrian.
Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Indira. Sakit, Pak. Oh, sakit. Kanovi. Percayalah pada diri sendiri karena kamu lebih kuat daripada yang kamu pikir. Nafiska. Hadir. Baca aja bisa berubah malah gimana sih ya? Winda. Hadir. Jangan biarkan hari ini mengalahkanmu. Udah, itu aja Mbak. Oke, Januar. Jadi dulu terus mati. Oke. Bagus, alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan kata-kata mutiaranya untuk pagi hari ini. Namun tadi ternyata ada 2 siswa kita ya, 2 siswa dari 11 PM2 yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan, ditirukan ya, yang saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbanasi Adhibil Ba'sa Adhibil Ba'sa Isfi Antasafila Sifa'a Sifa'ala Yughadiru Sakoma. Yughadiru Sakoma. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Harapannya nanti Mbak Desma sama Mbak Indira ya yang tidak masuk segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak semuanya. Untuk selanjutnya, karena ini materi pendidikan agama Islam, kalau kita tidak mengawali dengan tadarus bersama pasti ada sesuatu yang kurang. Oleh karena itu, untuk semua siswa bisa membuka Al-Qur'annya, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Untuk tadarus pada pagi hari ini, ada yang mau memimpin? Saya, Pak. Oh ya, Mas Febrian. Semuanya sudah siap? Sudah. Silahkan kita untuk tadarus bersama. Monggo Mas Febrian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Febrian. Tolong dilatih lagi ya Mas untuk membaca Al-Qur'annya biar semakin lancar, semakin bagus. Bukan hanya untuk Mas Febrian ya anak-anak, semuanya saja seluruh siswa kelas 11 PM2 jangan pernah bosan untuk belajar membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah kelak yang akan menjadi syafaat kita di yaumul kiamah nanti. Kemudian ada yang mau membacakan arti atau terjemahannya? Oke, Mbak Nafis, silahkan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan tanah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan kemusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Oke, terima kasih Mbak Nafiskah dan Mas Febrian ya yang telah membacakan ayat Al-Quran maupun arti. Kemudian selanjutnya untuk kesepakatan kelas, tolong untuk seluruh HP
itu bisa dimasukkan dan boleh digunakan ketika mendapatkan izin dari bapak ataupun ibu guru. Kebetulan pada hari ini yang mengajar adalah saya. Tolong semuanya untuk berdiri dan menirukan naskah pembacaan Pancasila. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk. Nah, ini tadi termasuk dalam pembiasaan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Jogjonalan ketika hari, misalkan hari ini hari apa? Rabu ya. Berarti hari Selasa itu biasanya ketika tepat jam 10 dilantunkan Indonesia Raya. Kalau hari Rabu berarti kita sama-sama membaca Pancasila. Kemudian ada yang tahu tidak untuk hari ini kita belajar materi apa? Silakan Mas Dani, judul materinya apa? Oke, menghindari perkelahian pelajar, minum minuman keras dan narkoba itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelumnya saya sudah mencari sebuah video, anak-anak tolong dilihat ya. Tawuran dua kelompok remaja terjadi di dua tempat berbeda di waktu bersamaan Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski sempat menyebabkan pedagang dan pengendara panik, namun aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut tidak berlangsung lama. Tawuran dua kelompok terjadi di Jalan Haji Kemayoran, Jakarta Pusat Minggu dini hari. Dengan senjata tajam, salah satu kubu mengejar kubu lainnya yang kewalahan di tengah pemukiman penduduk. Sementara di lokasi yang tak jauh, tawuran juga pecah, persis di badan Jalan Haji Kemayoran. Dua tawuran berlangsung secara bersamaan di dua tempat terpisah, sempat membuat pedagang yang berjualan 24 jam panik. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa berhenti, takut terkena lemparan batu. Menurut salah satu pedagang warung kelontong, aksi tawuran terjadi bersamaan di dua lokasi yang berdekatan, namun tidak diketahui asal keempat kelompok remaja tersebut. Diduga pelaku tawuran bukan warga sekitar, sengaja janjian tawuran melalui media sosial. Warga sekitar udah bukan pasar, tahu janjian paling orang udah datang langsung dua gulungan. Banyak itu, ada berapa banyak? Ada kira-kira berapa itu? Ada puluhan. Ada. Pada bawa senjata tajam juga tuh. Warga berharap patroli lebih rutin dari petugas kepolisian agar tawuran tidak kembali terjadi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Oke, bagus tidak videonya? Bagus. Iya, videonya bagus tapi isinya tidak bagus karena di situ ada pelajar yang melakukan tawuran. Selanjutnya ini ada pertanyaan terkait dengan video. Apa yang Anda rasakan maupun pikirkan setelah melihat tayangan video tadi? Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya Pak. Oke, silahkan Mbak. Yang saya rasakan dan saya pikirkan ketika melihat video tersebut, saya merasa kasihan dan miris terhadap perilaku pelajar zaman sekarang yang melakukan aksi tawuran. Karena itu mengakibatkan merugikan diri sendiri dan orang lain juga, dan itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Oke, bagus. Mungkin ada yang mempunyai pendapat lain, silahkan angkat tangan. Oke, Mas Dani. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, itu dilarang dalam agama Islam dikarenakan tindakan tersebut melakukan kekerasan. Selain itu tindakan tersebut apabila kekerasan menggunakan senjata tajam dapat menyebabkan korban jiwa. Begitu. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Kanovi dan Mas Dani. Oke, jadi insya Allah semuanya sangat paham ya, karena kalian sudah kelas 11 dan pasti sudah balik yang bisa membedakan mana yang baik maupun mana yang buruk. Sehingga untuk kesempatan kali ini topik kita adalah stop tawuran.
Nah, beberapa hari yang lalu itu sempat sangat miris ya anak-anak. Minggu lalu itu ada di sebuah tempat yang di situ ada hajatan, kemudian ada tawuran. Pernah melihat videonya? Ya, di situ ternyata kalau saya melihat berita, terakhir saya baca itu penyebabnya adalah sebelum melakukan kekerasan itu meminum minuman keras. Sehingga dengan meminum minuman keras itu ternyata bisa mempengaruhi hal-hal ke depan yang dilakukan. Karena dengan meminum minuman keras itu akalnya akan terganggu, sehingga tidak bisa lagi membedakan mana yang dilakukan itu baik atau buruk. Yang selanjutnya kira-kira anak-anak, agama Islam itu pandangannya terhadap perkelahian antar pelajar, minum minuman keras maupun mengkonsumsi narkoba itu gimana dalam pandangan Islam? Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Mbak, silakan Mbak. Mbak Ana ya? Ya. Oke, silakan. Karena setiap muslim diperintahkan untuk saling menghormati, menahan amarah, dan menyelesaikan masalah dengan cara baik, bukan dengan kekerasan. Udah, itu aja. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Ana sama Mas Galih. Oke, semuanya sepakat ya, Islam itu melarang segala bentuk tawuran, segala bentuk minum-minuman keras maupun narkoba. Sepakat? Oke, sepakat. Ini ada poster ya, stop tawuran, karena persaudaraan dan perdamaian itu indah. Sekarang zamannya adu otak dan gagasan, bukan lagi zamannya adu otot maupun tawuran. Jadikan orang tuamu bangga dengan prestasi, bukan menjadi malu karena dipanggil polisi, karena anaknya terlibat tawuran lagi. Jadi itu anak-anak pasti dalam Islam melarang itu ada hikmahnya. Hukum mengkonsumsi narkoba maupun miras kira-kira apa dalam Islam? Haram ya? Ya, hukumnya haram. Maka sebagai seorang pelajar jangan sekali-kali pun kalian mendekati satu perkelahian antar pelajar, minum minuman keras maupun mengkonsumsi narkoba. Kemudian selanjutnya, nah ibaratnya kalau kita mau bepergian itu ada tujuannya. Di sini setidaknya ada tiga tujuan pembelajaran dalam materi bab 3. Yang pertama, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Perspektif itu apa? Pandangan ya, pandangan Islam. Yang kedua, meyakini bahwa agama. Nah, di sini agama berarti tidak hanya Islam. Meyakini bahwa semua agama itu melarang untuk melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba. Selanjutnya, membiasakan sifat taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Nah, selanjutnya, karena materi bab 3 itu materi akhlak atau materi yang insya Allah kalian sebelum saat ini pasti sudah pernah mendengar atau mendapatkan materi entah di SD, entah di SMP. Maka untuk pembelajaran kali ini saya ingin mengajak kalian membuat kelompok dan nanti setiap kelompok melakukan diskusi terkait dengan materi yang telah saya sediakan. Nanti setelah kelompok sudah jadi, akan saya share permasalahan-permasalahan terkait dengan perkelahian, terkait dengan miras, terkait dengan narkoba melalui WA Group. Paham? Wow. Oke, untuk mempercepat kita buat kelompok dahulu secara online ya, anak-anak, kita gunakan teknologi. Ini siswanya 32. Mulai dari Agus sampai Mbak Januar. Kelihatan nggak? Mbak Januar. Mas Januar ya? Mas Januar. Oke. Kita buat jadi 6 kelompok ya. Kelihatan nggak? Kita perbesar.
Kelihatan ya? Ini adil ya, insya Allah adil ya. Oke, tolong Mas Ketua kelas maju dulu untuk mengklik membagi biar adil. Silakan maju Mas Dani. Ini ya, pakai mouse ya. Klik membagi. Scroll ke bawah. Oke, silakan bisa kembali ke tempat. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 6 kelompok. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk membentuk kelompok atau berkumpul bersama kelompoknya. Itu, silakan. Jangan lupa bukunya sama HP-nya dibawa anak-anak, buku sama HP. Atau kalau misalkan ada yang pengen minum bisa minum. Oke, untuk link draft terkait dengan permasalahan-permasalahan sudah saya kirim di grup ya, di grup kelas, silahkan dibuka. Untuk permasalahan kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu terkait dengan kenakalan remaja tadi ya, perkelahian antar pelajar. Kemudian kelompok ketiga dan kelompok 4 yaitu tentang miras ya. Ini kita lihat dulu. Sementara itu pemirsa, 9 pelajar SMA di Takalar, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit karena keracunan setelah pesta minuman keras oplosan. Salah satunya meninggal dunia. Delapan pelajar SMU dirawat intensif di RSUD Pajonga Daengale, Takalar, Sulawesi Selatan usai keracunan karena menenggak miras oplosan. Kondisi seluruh korban mengalami pusing dan sakit pada bagian dada. Sementara 1 pelajar lainnya meninggal dunia meski sempat dibawa ke rumah sakit. Korban langsung dimakamkan keluarga di TPU setempat pada kemarin sore. Para pelajar tersebut menggelar pesta miras oplosan di lingkungan Kampung Parang, Kabupaten Takalar. Mereka kemudian mengalami pusing. Itu untuk kelompok 3 dan 4 ya. Untuk kelompok 5 dan 6 yaitu tentang narkoba. Polisi ringkus 4 pelajar yang bawa daun ganja kering. Keempatnya kabur-kaburan ketika polisi mengejar dan sempat membuang barang bukti saat terciduk. Oke, nanti bisa kalian lihat di drive masing-masing ya. Sekarang kalian bisa langsung untuk melakukan diskusi. Untuk kerangka diskusinya nanti silahkan kita bagi menjadi 2 ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 6 itu membuat PPT, hasil kerja kelompok kalian dibuat outputnya PPT. Selain kelompok itu nanti tolong membuat poster sehingga bisa di-share di media sosial. Kerangkanya adalah paling tidak kalian mencantumkan penyebab masalah, kemudian dampak negatifnya, kemudian larangan dalam agama Islam, yang keempat solusi pemecahan masalah. Kemudian yang kelompok bertugas membuat poster, silahkan kalian cantumkan terkait dengan infografis tentang bahaya maupun solusi dari permasalahan tersebut. Ayo, salah satu bisa membuat PowerPoint maupun poster di Canva ya. Jadi kelompok anggota yang lain bisa menyumbangkan idenya. Kalian boleh menggunakan sumber dari internet maupun dari buku. Silahkan yang menurut kalian lebih cepat. Siapa kita? Usaha. Ada kesulitan?
untuk materi ini kita membahas. Tidak ya. Kalian kan pinter-pinter. Minuman keras kelas 11 PM 2. Ini dapat materi miras ya? Ya. Oke. Apa membuat poster? Ya. Oke, semua sudah selesai belum untuk membuat PPT maupun poster? Sudah, Pak. Oke, bagus. Selanjutnya tolong perwakilan, karena kalau kita 6 kelompok maju hari ini pasti nanti tidak cukup waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini tolong untuk kelompok 1 dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kami undang untuk ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan apa itu perkelahian antar pelajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanofirinda Prasdiarini. Saya Anissa Fitriasari. Saya Meilu Mawati. Saya Niki Amalia Said. Pengertian. Perkelahian antar pelajar adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih pelajar yang saling bermusuhan. Biasanya disebabkan oleh rasa dendam, emosi, gengsi, atau solidaritas kelompok yang berujung pada bentrokan fisik maupun non-fisik. Itu merupakan kenakalan remaja. Perkelahian antar pelajar juga terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Jika ada golongan orang mukmin bertikai, Jika satu dari keduanya berbuat orang yang lain, perangilah perbuatannya yaitu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada mereka karena keduanya adil. Kita adil sesungguhnya mencintai orang-orang bersaudara. Keduanya akan mati. Adapun dampak dari perkelahian antar pelajar yaitu satu, bagi pelajar yaitu cedera fisik bahkan kematian, dikeluarkan dari sekolah, trauma psikologis, rusaknya masa depan dan reputasi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, untuk pertanyaan silahkan, barangkali ada. Angkat tangan terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, pertanyaannya apa, Mbak? Silahkan berdiri. Berikan contoh jenis kenalan delinkuensi sistematik. Baik, contoh dari jenis kenalan delinkuensi sistematik yaitu contohnya seorang remaja sering mencuri uang di rumah dan di sekolah karena sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Oke, Cukup. ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Oke, silahkan boleh kembali ke tempat duduknya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nah ini bagian yang paling keren ya, untuk menguji tingkat pemahaman kalian terkait dengan materi bab 3. Semuanya tolong dibuka HP-nya. Kita akan melakukan asesmen dengan 10 soal pilihan ganda. Untuk asesmen pada kesempatan pagi hari ini kita akan menggunakan quizzes ya. Silahkan, link sudah saya share ya. Oke, bisa dimulai. Tolong HP-nya dipegang semuanya ya. Oke, 1, 2, 3, silahkan.
Oke, untuk 3 peringkat teratas itu Mbak Niki, mana Mbak Niki? Oke, selamat Mbak. Kemudian yang kedua Alifa Nurrohmah, mana? Terus peringkat 3 itu siapa itu? Peringkat 3 Alma Giva, mana Alma Giva? Oke, selamat. Jadi anak-anak, itu tadi terkait dengan asesmen materi menghindari perkelahian pelajar, minum minuman keras maupun menjauhi narkoba. Oke, sebelum kita tutup, jadi kita simpulkan bersama-sama anak-anak bahwa agama Islam itu secara tegas melarang yang namanya, yang pertama, perkelahian antar pelajar itu Islam melarang. Kemudian minum minuman keras itu juga dilarang dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, Islam juga melarang terkait dengan narkoba atau memakai narkoba. Oke, kebetulan kemarin di SMK kita menyelenggarakan deklarasi ya, deklarasi anti anarkis. Mari kita lihat bersama-sama. Kami, pelajar SMK Negeri 1 Dongalan, menolak keras tindak kekerasan dan anarkis dalam bentuk apapun. Ayo Joko Klaten berbarengan, Klaten aman, Klaten nyaman, Klaten guyup. Oke, itu tadi anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Setelah kita mengetahui materi bab 3, harapannya nanti di lingkungan sehari-hari jangan pernah sekali-kali pun kalian untuk melakukan 3 hal tadi. Setuju? Setuju. Ada pertanyaan untuk bab 3? Tidak ada. Semuanya paham ya? Oke, alhamdulillah. Maka untuk tempat duduknya seperti ini aja, nggak apa-apa. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami sayang Bapak. Oke, terima kasih sama-sama anak-anak.